Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita senang sekali karena berada di Belopa Studio untuk membicarakan hal-hal yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan hari ini tanggal 26 Juni 2023, saya bersama dengan orang-orang hebat dari Celebes Islamic School. Ada 2 kepala sekolah dan juga ada 6 guru yang berasal dari preschool, kindergarten, dan juga 2 guru yang berasal dari sekolah dasar Celebes Islamic School. Dan hari ini kita akan membahas tentang tapi sebelumnya saya juga akan kasih informasi dulu untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio, bahwasannya beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 28 Maret 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan pemerintah dan juga meluncurkan sebuah program yang mendukung prosesi transisi Merdeka Belajar episode 24 tentang transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan. Seperti apa sih sepak terjang dari CIS atau Celebes Islamic School dalam mendukung program Merdeka Belajar 24 ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia? Kita akan wawancara kepada 2 kepala sekolah, 6 guru kindergarten and preschool, and absolutely kita punya 2 guru yang berasal dari sekolah dasar Celebes Islamic School yang bertempat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Dan sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, saya sedikit membawa catatan tentang transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Di sini saya catat bahwa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar merupakan perubahan penting bagi anak-anak dan keluarga mereka, karena secara alami banyak anak akan mengalami ketidaknyamanan selama masa transisi ini. Tetapi dengan persiapan yang tepat dan dukungan yang memadai, transisi ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan juga teman-teman yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah, bahwasannya telah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah meluncurkan sebuah program untuk mendukung proses transisi ini dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode 24 tentang transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan pada tanggal 28 Maret 2023. Dan perlu juga kami informasikan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meluruskan miskonsepsi tentang kemampuan calistung siswa masuk sekolah dasar dan juga menitik beratkan pentingnya membangun kemampuan fondasi pada anak sekolah dasar secara bertahap demi efektif dan optimalnya proses pembelajaran. And the last one, gayung pun bersambut. Dengan adanya transisi ini, Celebes Islamic School hadir menawarkan varian baru, yaitu Celebes Islamic School Preschool and Kindergarten. Dan saatnya kita akan memperkenalkan 2 kepala sekolah dan juga 6 guru yang berasal dari preschool dan juga kindergarten, dan yang pasti 2 dari sekolah dasar Celebes Islamic School. Dan saya Fikar Alpalma bakal menemani teman-teman yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan welcome to Belopa Studio kepada the one and only Mr. Ilham Baharudin, the headmaster of Sekolah Dasar Celebes Islamic School. Are you okay? Okay. Dan yang kedua, selamat datang dan selamat bergabung dan selamat sore, cantik banget hari ini. Ada kepala sekolah dari Celebes Islamic School Preschool Kindergarten yang berasal dari Kabupaten Luwu, Miss Ica. Boleh tepuk tangan dong? Oke, jangan tegang, santai aja, kayak kita semua. Oke, baik. Selain 2 kepala sekolah ini, kita juga kehadiran 6 guru TK dan juga 2 guru kepala sekolah. Dan yang pertama, boleh kenalan dulu yang paling ujung. Oh, cantik sekali, so beautiful. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya dari Sekolah Dasar Celebes Islamic School. Oke, yang kedua. Hello, my name is Hasriani. You can call me Miss Ani. I'm from Celebes Islamic School. Hello, my name is Feby Rahma. You can call me Feby. I'm from preschool Celebes Islamic School. Okay. My
from Celebes Islamic School Kindergarten. Hello, my name is Deoresia. I'm from Celebes Islamic School for kindergarten. Hello, my name is Hilda. I'm from Celebes Islamic School. Oke, baik, tepuk tangan dong buat kita semua. Saya tanya dulu, ini baru pertama kali syuting atau sering kali syuting? Oh, it's the first time. Oke. Tapi saya mohon maaf karena mereka adalah orang-orang hebat, teman-teman di studio, dan bahasa Inggris saya agak sedikit kagok, belum lancar, tapi saya akan insya Allah mengimbangi bahasa Inggris mereka. Tepuk tangan yang buat kita semua. Oke, baik. As we know that, Celebes Islamic School itu sebenarnya merupakan anak dari sebuah yayasan terbesar yang ada di Indonesia, namanya adalah Mitra Bahari Katangka Indonesia Foundation, yang dibawahi oleh Ibu Dr. Hajiah Hayan Hakim SH MSI. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Mitra Bahari Katangka Indonesia Foundation telah memiliki beberapa anak. Yang pertama adalah SMK Pelayaran Katangka Makassar, yang kedua adalah Stikes Datu Kamanre, yang sebentar lagi akan menjadi universitas pertama yang ada di Kabupaten Luwu. Yang kedua memiliki anak yang bernama Celebes Islamic School yang terdiri dari sekolah dasar CIS, dan ada juga yang dikeluarkan adalah Celebes Academy, and the last one yang akan kita launching nantinya adalah Celebes Islamic School, Preschool, and Kindergarten. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Ini tegang amat kayak ngambil rapot. Oke, baik. Saya ke Mr. Ilham dulu sebagai kepala sekolah dari sekolah dasar Celebes Islamic School. Saya dapat contekan dulu. Sebenarnya, Mister, saya akan tanya dulu, apa sebenarnya yang menjadi landasan atau inspirasi terbentuknya dari atau didirikannya dari Celebes Islamic School, Preschool, and Kindergarten ini? Ya, betul sekali. Mr. Fikar atau Kak Fikar atau? Oh, depend on you. Depend on because I'm still handsome. Oke. Ya, sebenarnya pertanyaan ini harusnya yang menjawab adalah Ibu Ketua Yayasan ya, karena yang tahu persis kenapa ada preschool, kindergarten, bahkan di elementary school, SD itu beliau yang tahu bagaimana landasannya. Cuma saya membantu menjawab karena beliau lagi memiliki kesibukan, jadi tidak sempat datang ke sini. Intinya bahwa ya seperti yang Mister tadi katakan, bahwa landasannya itu mulai dari sosialisasi bagaimana transisi dari PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Nah, itu yang menjadi landasan bahwa banyak sekolah-sekolah anak usia dini yang dirasa menjadi hal yang menakutkan bagi anak-anak usia dini. Nah, ini yang menjadi tantangan sendiri untuk Ketua Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, untuk membangun satu sekolah yang bisa menyenangkan dan memenuhi hak-hak anak ya. Ya, jadi hak anak itu ya hak yang perlu dilindungi, diberikan akhlak, nilai-nilai Islami. Di situ semua yang menjadi satu hal yang penting dan perlu dibuatkan satu wadah kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi yang menjadi landasan atau inspirasi dari terbentuknya atau didirikannya CIS Preschool Kindergarten ini adalah berkiblat dari transisi PAUD atau pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan. Karena bagaimana kita ketahui bersama bahwa kita berharap bahwa nantinya CIS Preschool and Kindergarten ini nanti menjadi sebuah oase di tengah hiruk pikuknya, karena saat ini banyak orang tua salah mengatur pola asuh karena mereka menganggap bahwa ketika duduk di TK atau di PAUD mereka harus bisa membaca, berhitung dan menulis. Ternyata dengan adanya transisi ini adalah kiblat dari CIS sendiri untuk melahirkan fenomena baru di tengah oase yang sementara digenjot ini, yaitu adanya CIS Preschool Kindergarten ini. Mister, kembali saya tanyakan juga bahwa apa sih sebenarnya yang meyakinkan bahwa gebrakan baru ini dapat menjadi hal yang baik dalam perkembangan pendidikan anak usia dini? Oke.
Yang pertama bahwa kita berkiblat lagi pada hak-hak anak ya. Dan sesuatu yang sangat penting untuk anak adalah bagaimana mereka bahagia dan dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya yang meyakinkan kami bahwa preschool atau kindergarten yang segera dirilis ini bisa menjadi suatu hal yang baru di Kabupaten Luwu pada khususnya. Yang pertama mengenai sumber daya manusia kami yang insya Allah bisa profesional dan bisa menjadi uswatun hasanah, menjadi istilahnya teladan yang baik untuk anak-anak, dan juga program-program yang ditawarkan tentunya, dan intinya adalah bagaimana anak-anak bisa pola asuh tumbuh kembang anak itu sesuai dengan usianya. Intinya bahwa pola asuh sesuai dengan tumbuh kembang anak itu sendiri dan sesuai dengan umurnya. Baik kalau begitu. Karena kita ketahui bersama juga bahwa pemilik dari Yayasan Mitra Barekat Angkasa Laut Indonesia ini sangat concern terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu, karena everyday dimanapun ibu kita, sosok teladan bagi kita semua ini menyuarakan bahwa pendidikan itu tetap nomor satu. Intinya bahwa beliau sangat concern tentang pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu. Setelah dari Mr. Ilham, saya ke kepala sekolah yang cantik juga hari ini. Ibu Kepsek, saya mau tanya dulu nih. Bisa cerita sedikit tentang apa sih sebenarnya visi misi dari Celebes Islamic School sehingga menghadirkan CIS Preschool Kindergarten ini? Terima kasih Kak Fikar yang handsome. Thank you. Visi dan misi ini kebetulan langsung dikonsepkan juga sama ETA, Ketua Yayasan. Dan saya bacakan saja ya Kak ya. Oke, siap. Untuk visi dari Preschool and Kindergarten, terbangunnya fondasi bangsa dengan melahirkan generasi cerdas, bertakwa dan berakhlak mulia. Dari visi itu, inilah dia misi yang akan kami lakukan. Yang pertama, membekali siswa ke jenjang berikutnya sesuai tingkat kecerdasan dan tumbuh kembang siswa. Selanjutnya, menumbuhkan keimanan dan akidah yang kuat. Selanjutnya, membangun perilaku sosial sesuai dengan ajaran agama dan budaya. Selanjutnya lagi, mengikuti proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berbasis global. Yang terakhir, mengembangkan pengetahuan bahasa dan seni budaya sesuai dengan bakat dan minat serta potensi siswa. Oke, itu visi misinya. Yep. Oke, baik. Dan saya sedikit tergugah juga sebenarnya selama ini yang saya lihat secara langsung dan juga saya dengar bahwasannya sekolah dasar Celebes Islamic School itu menerapkan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa, boleh dikata bahasa sehari-hari juga, apalagi bahasa Indonesia. Apakah tidak akan memasukkan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari di preschool and kindergarten? Sebagaimana kita lihat bersama bahwa anak-anak itu akan mencontoh atau meneladani sesuatu sejak dia masih kecil. Adakah gambaran seperti itu yang akan berlaku di preschool and kindergarten nantinya? Kami akan mengusahakan untuk ada bahasa yang lain juga, apalagi bahasa Arab sangat penting selain bahasa Inggris kan. That's like you said that we will show them not only bahasa Indonesia, also English, and of course we will also try to speak some Arabic, maybe just to show them it's Ainu, like that. It's simply like the part of body in Arabic, and also some activities in Arabic. So after they graduate from preschool and also kindergarten, they can master more than two language, even more. Even if they can, we can give them not only bahasa Indonesia, English and also Arabic, but more than that. Oke, intinya bahwa kepala sekolah dan guru-guru yang ada nantinya di preschool dan kindergarten mengusahakan selain dua bahasa tersebut, nanti juga ada beberapa bahasa Arab, mungkin diawali dengan pengenalan anggota tubuh, warna-warna, sehingga nantinya pada saat siswa atau anak-anak yang masuk ke sekolah dasar mempunyai bekal, tidak hanya berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi mempunyai
bahasa Arab yang mungkin bisa dijadikan pedoman untuk lebih menguasai bahasa tersebut. Oke, Miss Ica, sebagai kepala sekolah ini saya mau dengar juga sebenarnya bagaimana sih sebenarnya gambaran tentang CIS Preschool Kindergarten ini? Okay, thank you, Kak Fikar. As you know that actually it's almost same the preschool kindergarten with the elementary school. The school will be started from 9 to 4, so we call it full day school. And then, but we hope that the parents will bring their kids to school started by 8. Jadi walaupun nanti akan belajarnya mulai di jam 9 sampai jam 4. Ya, 9 ke 4. Harapannya adalah orang tua mengantarkan itu tidak cepat-cepat, jam 8 aja. Okay. So if they bring their kids to our school, they can play first. Main dulu. Oke, jadi teman-teman di studio dan juga pemirsa Belopa TV bahwasannya program atau schedule dari preschool kindergarten dan juga sekolah dasar CIS ini juga agak sedikit sama sebenarnya karena diawali dengan pembelajaran dari jam 9 sampai jam 4 sore, tapi siapa tahu Bapak Ibu menganggap bahwa kok jam 9 tapi bisa didatangkan atau dihadirkan lebih awal tapi bermain dulu yang menyenangkan dulu. Nanti jam 9 sampai jam 4 baru pelajaran yang inti-intinya. Oke, baiklah kalau begitu. Bisa thank you Miss Ica. Dan next question. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ada berapa sih grade atau kelompok usia yang ada di CIS Preschool Kindergarten ini? Siapa yang mau jawab? Still me. Oh, thank you. Okay. Jadi preschool and kindergarten there will be 3. Preschool itself, so the preschool will be started by anak-anak 2 until 4 years old, and then kindergarten A untuk anak-anak 4 until 5 years old, and kindergarten B it is for 5 until 6 years old kids. Oh gitu, jadi kelompok atau grade dari usia peserta didik ada 3. Yang pertama preschool itu usia 2-4 tahun, dan selanjutnya untuk kelompok A kindergarten itu usianya adalah sampai 5 tahun, sementara untuk kelompok B itu 5-6 tahun. Oke, baiklah, ini lengkap banget ya. Ini belajar jam berapa tadi? Dari jam 9. Oh, dari 9 malam atau jam 9 pagi? 9 pagi. Oh my god. Tambahan bahwa because we are still in preschool and also kindergarten, we don't call it belajar. We will do playing while learning. Not learning. Oh. Jadi bermain sambil belajar. Oh, playing while learning. Oke. Jadi siswanya nggak bakal nyangka, oh belajar, bagaimana caranya belajar, kita masih kecil. Jadi nanti akan main-main. Jadi kalau biasanya teman-teman di studio biasanya kalau kita menganggap bahwa PAUD itu, TK itu, taman kanak-kanak itu mereka belajar, tapi untuk di CIS nantinya mereka tidak dikenakan untuk belajar, tapi playing while learning, bermain sambil belajar. Oke, baik. Oke, thank you Miss Ica. Dan selanjutnya saya mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini pakai bahasa Inggris. How to involve the 2 till 4 years old students in learning since they are still too young to learn. Bagaimana melibatkan siswa usia 2-4 tahun dalam pembelajaran karena mereka masih terlalu sangat muda. Okay, thank you. How to involve 2 until 4 years kids to learning. Itu bisa kita mulai dari hal-hal yang mereka senangi dulu. Because we should not to force the kids to do what we want. So we can start with thing they like. We can start with nama depan mereka dulu. Ketika kita mau belajar alfabet, kita belajar dari nama depan mereka dulu. Kemudian we can start with some words close with them like mama, papa, sister, brother, something like that. So untuk aktivitas hari-harinya itu untuk anak-anak 2-4 tahun, we all know that anak-anak 2-4 tahun itu mereka sudah sangat aktif. So maybe you don't know to force they to active more. So we can mulai mereka untuk melatih aktivitas fisiknya itu mereka
misalnya dengan kickball, pushball, or throwball. So last but not least, don't overprotective to kids because mereka itu memiliki cara mereka sendiri untuk ekspor environment mereka. Jadi mereka akan belajar secara naturally dan merasa tidak tertekan. Oke. Intinya bahwa untuk kelompok 2-4 tahun ini kita tidak boleh terlalu menekan kepada mereka karena mereka punya lingkungan tersendiri dalam belajar. Seperti halnya bahwa diawali dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya dengan misalkan belajar alfabet, dari nama-nama alfabet itu baru kita kembangkan. Oke. Dan ini semua anak guru-guru CIS dari itu hebat-hebat semua ya. Oh, emang sudah terlatih atau memang ada program-program sendiri sehingga mereka terlatih seperti ini? Untuk guru baru, kebetulan penyaringannya memang yang bisa berbahasa Inggris, even they are not expert. Yes, kita punya CA juga akademi. Jadi mereka sudah punya basic, dilatih sebentar aja. Sebenarnya tidak dilatih, saya belum memberikan pelatihan. Tapi nanti untuk mengembangkan lagi nanti akan ke Celebes Academy. Punya basic. Oh, intinya punya basic English ya. Oke, baik. Dan selanjutnya adalah what is the most important concept that will be used in kindergarten? Siapa yang menjawab?